Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4. Kali ini kita masih melanjutkan materi tentang Aku Anak Soleh. Kali ini kita akan melanjutkan tentang sifat terpuji. Yang kemarin kita sudah membahas amanah. Kali ini kita akan membahas tentang sifat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua kita di rumah terdiri dari ayah dan ibu. Orang tua adalah orang yang merawat kita dari kecil hingga dewasa. Ibu yang mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Ayah yang mencari nafkah untuk keluarga. Orang tua membimbing dan menyayangi dengan ikhlas. Oleh karena itu, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar selalu hormat dan patuh kepada orang tua dan berbuat baik kepada mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Luqman ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengingat jasa orang tua. Menyuruh kita untuk bersyukur atas nikmat dan kasih sayang orang tua. Rasa syukur itu dapat kita wujudkan dalam sikap baik terhadap mereka. Kita tidak boleh menyakiti dan berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Jika dinasihati, maka harus kita perhatikan dan kita laksanakan. Ada beberapa cara menghormati orang tua, yaitu diantaranya. Yang pertama, ketika kita berbicara atau berkata, maka berkatalah dengan sopan dan lemah lembut. Kemudian yang kedua, patuh dan taat pada semua nasihat orang tua apabila nasihat orang tua masih dalam koridor taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga, tidak membuat susah kedua orang tua kita. Kemudian yang keempat, membantu pekerjaan-pekerjaan orang tua yang kita mampu. Apabila orang tua kita sudah merasa lelah, repot, seharian bekerja, maka kita membantu semampu kita. Kemudian yang kelima, ketika kita akan pergi, maka kita harus minta izin dulu kepada orang tua kita. Nah, selain itu, kita juga harus selalu mendoakan kedua orang tua kita sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Doa ketika kita selesai sholat maupun ketika kita ingat kepada orang tua kita dengan doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku dan kasihinilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku waktu kecil. Dalam hadis sangat jelas disebutkan ciri-ciri anak yang soleh adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya itu juga termasuk harta yang sangat berharga bagi orang tuanya. Karena ada 3 amalan yang tidak akan terputus ketika seseorang itu meninggal dunia. Di antaranya
yaitu ada sedekah jariah, kemudian ada ilmu yang bermanfaat, kemudian yang terakhir adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang soleh, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi anak yang soleh, yang nantinya bisa membantu kedua orang tua kita untuk bersama-sama menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu hormat kepada guru. Guru adalah tokoh yang berjasa dalam hidup kita. Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Guru adalah pelita, penerang dalam gelap gulita. Guru yang akan menerangi dalam kehidupan manusia. Guru merupakan pengganti orang tua kita di sekolah. Maka kita harus menghormati mereka, sebagaimana Islam mengajarkan agar kita hormat, santun, dan memuliakan guru. Menghormati guru bukan karena jabatan atau pangkatnya, melainkan karena jasa dan ilmunya. Ilmu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menghormati guru karena ilmunya berarti mensyukuri anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa menghormati orang yang berilmu, berarti ia menghormati Tuhannya. Adapun jasa guru terhadap kita yaitu diantaranya membimbing kita membaca dan menulis, memberi berbagai macam ilmu, melatih bermacam-macam keterampilan, menunjukkan hal-hal yang benar dan mana yang salah, dan memberikan uswah atau contoh berbagai perilaku terpuji. Oleh karena itu, kita harus memiliki adab terhadap guru. Adab terhadap guru antara lain, yang pertama, kita memberikan salam bila bertemu dan berpisah. Kemudian yang kedua, berperilaku sopan dan hormat ketika berbicara. Nadanya jangan melebihi suara guru-guru kita. Jadi kita harus sopan ketika kita berbicara. Kemudian yang ketiga, mematuhi perintahnya dengan ikhlas dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Kemudian memperhatikan bila diberi pelajaran. Nah, itu adalah beberapa adab terhadap guru-guru kita. Nah, itu pelajaran kita hari ini, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Jangan lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita dan mendoakan guru-guru kita agar dosa-dosa mereka diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan kita semua. Amin Allahumma amin. Kiranya cukup untuk pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.